彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix gelap hitam di belakang Feng King Er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka bahwa dia adalah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran kamu harus secara pribadi bertindak untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiao Yan di arena dan berkata, ini Xiao Yan benar-benar bukan orang biasa untuk dapat memaksa King Er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyempit. Rasa dingin melintas melalui mereka. Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Lei Zunze tertawa keras ketika dia melihat ini. Dia berkata, karena kamu sudah begini, mari kita lihat siapa yang akan memiliki tawa terakhir dalam pertukaran ini. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan darah merah hijau fluktuasi dalam botol batu giok di storage ring-nya. Itu tak terduga bahwa darah yang dia telah haluskan akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix. Ledakan. Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Ini segera menabrak arena kayu perak yang keras. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang setinggi ratusan kaki muncul di arena. Benang api hitam gelap terbakar di sekitar lubang. Cahaya hitam gelap itu hilang tapi Feng King Er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat, seperti ular piton yang sangat besar, dari lubang yang sangat besar. Ini memancarkan gelombang suara dentuman sonik dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Xiao Yan mengayunkan penguasa berat di tangannya. Beberapa penguasa jade hijau besar bersinar keras menabrak lampu hitam gelap. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap itu tidak sedikit pun berkurang. Kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap benar-benar tidak terpengaruh. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan sejumlah besar douki. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP mengubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Suatu kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki tiga jenis api surgawi. Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia menonton Xiao Yan. Kekuatan flame surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis Heavenly Flame sungguh membingungkan. Screech! Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkelap-kelip dan dia muncul lebih dari 100 kaki. Pada saat cahaya gelap bergegas lagi, tubuhnya sudah melintas, dan menarik jarak yang sangat jauh. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyum yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam seperti biasanya. Pria muda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Ruang berfluktuasi secara intens dimanapun lotus api berlalu.
Garis spasi hitam gelap tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong dimanapun lotus api terbang. Kegelapan yang tak berujung menyebabkan seseorang merasa kaget. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi dari seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi alam dunia juga menjadi penuh kekerasan. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan tak terhitung orang yang melihatnya tercengang. Kekuatan menakutkan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli itu, yang berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan dalam memicu. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang bisa melihat bahwa itu Phoenix hitam ilusi besar di belakangnya tampaknya telah hidup kembali ketika teriakan itu terdengar. Tangisan Phoenix tajam terpancar ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Mata dari 4 Douzuns besar di kursi VIP menggumpal saat mereka menatap bel hitam besar. Kesendirian muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi hal ini cukup hebat. Dikabarkan bahwa itu Demon Phoenix Bell ini adalah Dou Teknik Wei yang diturunkan di Demon Phoenix 3B sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur dari Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dou Sheng. Kekuatan pertahanannya tidak terbandingkan menakutkan. Selain itu, bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ini memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan itu sangat sulit untuk ditangani. Itu adalah keahlian yang dimiliki oleh Heaven Demon Phoenix. Feng Zunse melirik Demon Phoenix Bell yang sangat besar saat dia tertawa samar. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Feng RS Demon Phoenix Bell mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api berwarna 3 yang aneh itu juga sama menakutkannya. Dentang! Suara genta yang seperti petir tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar dengan liar menyebar dari permukaan lonceng besar itu seperti substansi nyata. Fluktuasi liar dan ganas menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Bel berbunyi baru saja terdengar ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. The Lightning Mountain berubah menjadi kekacauan lengkap saat lotus api berwarna 3 meledak. Tak terhitung jumlah orang di Gunung Petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Douki tidak bisa sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, itu mungkin bahwa itu gunung petir ini akan benar-benar dihancurkan olehnya. Ekspresi dari 4 Douzuns besar di kursi Fei mengalami berbagai perubahan pada saat ini. Fei Tian menarik napas dalam-dalam dari udara. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat Xiao Yan di hatinya juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Retak! Namun, seperti Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jernih dan lembut tiba-tiba menerobos langit yang tenang. Garis-garis retakan kecil di bel besar itu tidak mencolok ketika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, Feng Demon Phoenix Bell tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze telah berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan-lahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng Qing'er, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran berada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Kinerja Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia berpikir bahwa itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah terlalu buruk pada Feng Qing'er. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun ia tahu bahwa itu Xiao Yan memiliki beberapa poin penting agar Yaola menerima dia sebagai murid, ia juga sadar bahwa itu Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Retak! Sedikit suara pelan dipancarkan. Pada akhirnya, mereka mulai terdengar terus-menerus. Suara seperti ini tidak terlalu keras, tetapi secara berangsur-angsur menular ke telinga setiap orang. Oleh karena itu, seluruh stadion terdiam.
Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit kejutan ketika mereka melihat lautan api berwarna 3 di langit. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiao Yan diskors di udara tepat di bawah lautan api. Retak, retak. Garis retak dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutup setiap sudut lonceng besar. Pada saat ini, lautan api berwarna 3 sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan yang dengan keras bertabrakan dengan lonceng besar itu. Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang mengejutkan keras terdengar. Dengan segera, orang bisa melihat lonceng raksasa itu berguncang keras. Cahaya gelap menerobos garis-garis retakan sebelum bel besar itu hancur berkeping-keping. Ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin tajam tiba-tiba melesat di dahi Xiao Yan. Mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok memancarkan erangan. Sosok indah itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam permukaan arena. Kekuatan kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua kebisingan ini. Tinjunya dikencangkan di bawah lengannya tanpa ada yang memperhatikan. Segera, dia tertawa dingin. Engah! Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi apa-apa. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka turun ke kondisi yang membosankan. Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing yang pucat dan cantik. Ada sedikit ketenangan dalam senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik sedang menatap Xiao Yan yang tersenyum lebar. Tatapan dari seluruh stadion membeku di tangan besar yang ditempatkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao Yan tertangkap oleh mata cukup banyak orang. Seluruh gunung lightning terdiam saat ini. Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari Wind Lightning Pavilion ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pria muda bernama Xiao Yan ini. Cukup sejumlah orang juga mengungkapkan wajah agak suram di stadion yang tenang ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengira Feng Qing'er akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak dapat membuat hal-hal yang sulit untuk Xiao Yan toda, tetapi ia juga membiarkan Xiao Yan untuk meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Wajah Xiao Yan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya gemetar tiba-tiba saat botol batu giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang megah. Pikiran ini terlintas di dalam hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa itu mata Feng Qing'er memancarkan cahaya hangat yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Mata Feng Qing'er memandangi cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat apa benda itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini. Feng Qing'er merenung dalam-dalam. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pemikiran mendalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya secara bertahap menunjukkan keterkejutan. Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada beberapa kejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara mereka. Jantung Xiao Yan melonjak ketika dia mendengar ini. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan perubahan apapun. Nadanya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu? Serahkan benda itu dari sebelumnya." Feng Qing'er mata cantiknya memancarkan panas saat mereka menatap Xiao Yan. Tawanya yang dingin tidak disembunyikan.
Sebaliknya, itu tersebar di seluruh stadion, kamu benar-benar sangat berani. Kamu berani meletakkan tangan kamu pada sesuatu yang dimiliki suku surga setan Phoenix aku? Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasi, menjadi sedikit tertegun. Banyak tatapan menyapu stadion. Lee Junse dan sisanya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lee Junse bertanya dengan suara yang dalam, "King Er, ada apa?" Feng Junse juga muncul di samping Xiao Yan ketika Lee Junse muncul.